Assalamualaikum Besti. Ini tuh video lama banget. Ini aku lagi ngajak anak-anakku, niatnya mau mandi bola. Ini kita lagi beli minum dulu. Ini lagi di supermarket. Ini tuh video yang udah lama banget nih, si bungsu di usia 1 tahun pas baru jalan. Ini kita udah naik ke lantai atas karena tujuannya emang langsung aja deh mau main bola, bukan mau jalan-jalan begini begitu. Karena kalau sama anak tahu sendiri ya. Aduh, pokoknya kalau sama toddler itu suka agak rempong. Nah, ini kita udah sampai, nggak bisa aku videoin semua ya teman-teman. Ini kita udah masuk di mandi bola. Ini tuh salah satu mandi bola playground di daerah tempat aku domisili sekarang. Lumayan gede sih, jadi agak leluasa gitu bermainnya, agak puas gitu, luas gitu. Nah, ini salah satu favorit dia itu naik tayo. Pokoknya kalau mandi bola kemanapun itu pasti naiknya tayo. Dan jujur ini tuh waktu pertama kali aku ajak mandi bola, karena dulu kalau misalnya dianya belum bisa jalan susah ya ngajaknya, masa harus ngerangkak gitu. Pas sudah bisa jalan, udah mulai agak lancar, jadi aku ajak bermain sepuasnya di sini. Ini berdua sama kakaknya juga ini di kelas. Pokoknya ini tuh sekarang anak aku udah pokoknya video lama yang keselip-selip. Sebenarnya kalau potongan-potongannya mungkin udah aku jadiin reel sebagian, tapi ternyata ini tuh masih terkumpul banyak. Ini berarti belum pernah aku bikinin cerita panjang kali lebarnya, sampai terkadang lupa karena ini udah saking lamanya teman-teman. Pokoknya jadinya ini tuh stok video lama. Pastikan sama ya teman-teman semuanya. Kadang-kadang kita ada di mode males atau capek, akhirnya ketumpuk-tumpuk di galeri atau video lama. Ini tuh sebenarnya aku juga udah dari kayaknya kemarin-kemarin pas aku lagi mau, kadang kan salah satu hal yang buat aku yang bikin malas itu bikin video adalah ngeditnya, motongnya, apalagi videonya seperti ini gitu. Keseharian banyak tuh yang kebuangnya, banyak yang kepotongnya gitu, nggak bisa langsung jebret sekaligus, enggak ya. Nah, jadi kemarin ngedit videonya, ini baru sekarang bisa ngisi suaranya. Ini kita bercerita aja sambil naonnya atau sambil ngadongeng lah, karena aku udah agak lupa ceritanya pas aku bermain sama anak aku. Tapi teman-teman, aku tuh di beranda sosial media aku tuh akhir-akhir ini, entah Facebook atau aku buka yang lain, nggak tahu deh, lagi banyak banget aku tuh FYP-nya Mbak Im Wong sama Raffi Ahmad. Tapi bukan konten yang mereka, konten kreator yang lain. Katanya salah satunya mereka membanding-bandingkan antara kesuksesan Raffi Ahmad dan Mbak Im Wong yang mereka itu sama-sama di FYP di beranda aku ya teman-teman. Mungkin di beranda teman-teman yang lain beda gitu. Di beranda aku tuh FYP-nya yang sering muncul itu Raffi Ahmad yang sukses dan Mbak Im Wong karena sekarang dia cerai ya. Aku apa ya ngebahas ini ya, karena emang ini tuh deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Apalagi di FB Pro sekarang itu yang mendominasi itu mama ya, ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Mereka itu sama-sama orang yang berbakti kepada orang tua walaupun sudah menikah ya, karena emang menikah juga bukan batasan untuk kita berbakti sama orang tua ya teman-teman. Namanya surga mah tetap di kaki ibu, tidak pernah pindah-pindah. Kita perempuan surginya pindah ke suami itu enggak ya, setahu aku enggak. Yang pindah, yang ketika kita udah menikah itu hanya ikhlas dan ridho ya, yang adanya ke suami, yang pindah ke suami. Karena surga mah tetap di telapak kaki ibu, nggak ada namanya surga pindah-pindah. Aneh rasanya kalau ngedengar surga itu pindah-pindah ya teman-teman. Nah, aku sih ngelihatnya emang ya, aku sih nggak tahu pasti, karena di situ tulisannya di beranda itu mereka tuh sama-sama berbakti ke orang tua. Yang perbedaannya itu kalau Mbak Im Wong tuh suka membanding-bandingkan istrinya ya, mungkin karena merekanya public figure ya, jadi semua kegiatannya karena juga dikontenin, jadi semua masyarakat itu tahu ya. Tapi sebenarnya emang sih kalau misalnya kita dibanding-bandingkan, entah itu dalam situasi kita berumah tangga atau apapun, kalau di depan orang itu kan menjatuhkan mental ya, terus walaupun entah di depan keluarga ataupun di depan siapapun, itu sebenarnya emang jadinya walaupun tidak ada KDRT, tidak ada tak, maksudnya terlepas dari misalnya rata-rata misalnya karena KDRT, perselingkuhan, ternyata perpisahan juga bisa efek dari hal-hal seperti itu ya. Karena tetap kalau misalnya nyataannya ya, kalau misalnya dia baik, sekalipun baik berbakti sama orang tua, tapi kalau misalnya dia kurang baik sama
istrinya atau sama anaknya tetap menjadi salah satu penghambat urusan, entah itu mungkin ya salah satunya urusan duniawi seperti ini terlihat nyata ya teman-teman. Dan yang pastinya mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan suami kita bukan di bagian dari situ ya teman-teman. Soalnya ya tetap aja ketika dia nggak baik sama anak istrinya, menghambat segala macam, entah itu karirnya, entah itu apa. Karena Raffi Ahmad itu aku lihatnya ya apa ya, konten-kontennya dia, Raffi Ahmad itu selalu berterima kasih, bukan apa ya, intinya bangga dengan istrinya. Bagian aku juga pernah lihat, pernah ya salah satu kontennya dia bilang antara dua pilihan, kalau kamu milih anak atau istri, pilihannya adalah istri. Kenapa istri? Karena dia, kalau anak itu ketika dia dewasa, dia akan punya kehidupan masing-masing, punya rumah tangga masing-masing. Kalau sama istri kita akan menua bersama, teman hidup bersama. Ya mungkin salah satunya itu gitu ya teman-teman. Jadi bukan harus apa ya, setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing ya. Karena kalau pasangan itu entah suami entah istri, kita itu akan berteman ya, niat setiap orang mungkin ya mungkin ini tidak semua orang juga pastinya kan ya, pastinya pengennya udahlah satu kali mengenal lagi, itu kan capek ya teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya ada yang bertahan itu ya, salah satunya itu bukan hanya karena kebahagiaan, tapi ada yang bertahan karena anak, ada yang bertahan karena orang tua, karena nggak mau anak kita maksudnya nanti tumbuh dengan kasih sayang yang tidak utuh, tidak sempurna. Akhirnya banyak yang akhirnya rumah tangga itu bertahan karena anak, atau mungkin ada juga yang hanya karena orang tua, karena kita nggak mau membebani. Kalau misalnya rumah tangga kita hancur, orang tua akan ikut kecewa. Akhirnya hanya bertahan sampai di situ, bertahan hanya untuk itu gitu. Tapi ada juga yang emang setiap orang itu punya keputusan masing-masing, dan apapun keputusannya pasti itu yang terbaik untuk dirinya ya, pasti udah dipikirkan matang-matang. Karena dalam rumah tangga pasti, apalagi punya anak, pasti kita akan memikirkan semua hal itu gitu, yang terbaik untuk kita, untuk anak-anak kita, itu yang paling utama. Dia ada banyak yang memilih, akhirnya kita lepas untuk mencari kebahagiaannya ya, kehidupan yang baru. Pasti harapannya kan kalau memulai kehidupan baru pasti dengan bisa lebih bahagia, bisa lebih baik. Itu juga kalau menurut aku untuk semua perempuan akhirnya lepas nih, kita cerai gitu. Pastinya itu kan keputusan besar, dan aku selalu salut juga sama mereka ya, entah itu sama perempuan hebat yang entah itu keputusannya akhirnya bertahan dalam di rumah tangganya dengan segala situasi keadaannya, ataupun dengan berbagai alasannya, atau kalian yang akhirnya memutuskan untuk berpisah, bercerai karena itu adalah yang terbaik. Karena cerai pun ya emang maksudnya mungkin dibenci Allah, tapi itu juga kan tidak diharamkan ya, kalau itu adalah emang bisa jalan yang terbaik untuk kita. Kembali dulu ke anak-anak aku ini yang lagi bermain, lagi happy banget. Anak bungsuku tuh sama si AA lagi diajak karena dianya belum bisa, tapi pengen main perosotan, dia nggak bisa. Alhamdulillahnya sama AA-nya, jadinya dia bisa menikmati semua permainan bareng-bareng berdua sama kakaknya. Ini sih gabut ya teman-teman, nggak tahu deh mau bahas apa, tapi alhamdulillah ada video yang tersedia, dan situasi dan keadaannya memungkinkan untuk aku ngisi suara walaupun dadakan. Kadang kan bingung ya mau ngomongin apa, mau ngebahas apa. Ya udahlah, yang fenomenal kali ini yang ada di beranda aku, yang terus menerus itu ada di Facebook, TikTok, snack video, nggak tahu deh FYP-nya kayak gitu. Tapi apapun itu semoga yang terbaik ya untuk semuanya, untuk kita semuanya, karena kalau mereka mah udah public figure yang berlimpah ruah ya untuk segala materi, terutama bagi kita lah. Kalau misalnya sebenarnya masalah-masalah seperti itu kan deket banget ya dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan rumah tangga. Bedanya karena mereka itu public figure, jadi selalu disorot. Mungkin ada juga banyak maksudnya dari entah itu maksudnya mungkin teman-teman kita ataupun kehidupan di dekat-dekat kita yang emang benar-benar juga mengalami hal itu. Dan mudah-mudahan sih dari aku tetap hebat, tetap kuat apapun keadaannya, apapun situasinya yang kita hadapi, yang kalian hadapi, entah itu masalah apapun yang sedang kita perjuangkan, entah itu rumah tangga, entah itu karir, apapun itu. Karena setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing, pasti hidup dengan segala ujiannya masing-masing, dengan segala cobaan yang pastinya yang namanya roda hidup itu pasti berputar, tidak melulu soal seneng, tidak melulu soal
senang, sedih, semuanya itu kebahagiaan ya teman-teman. Ada masanya kita nggak punya duit sama sekali, dan itu aku rasa sih pasti banyak orang yang pernah ngalami di titik itu. Jadi semuanya itu keputar ya. Semuanya keputar sama. Dan untuk teman-teman juga yang sedang memperjuangkan FB Bro sama seperti aku, mudah-mudahan ada jalan rezekinya di sini, dan mudah-mudahan dibukakan segala pintu rezeki kita di sini. Dan yang pastinya jangan lelah untuk berusaha, jangan lelah untuk harus berjuang, dan yang pastinya tetap harus belajar, semangat, dan yang pasti pokoknya harus banyak belajar. Kita harus tetap semangat. Mudah-mudahan lelah itu boleh ya, kita manusiawi, tapi ya kalau lelah kita istirahat, nanti lanjut lagi biasa. Dan videonya ternyata masih panjang, kayaknya aku potong aja videonya, jadi nanti aku lanjut di bagian 2, di part 2 teman-teman. Dan jangan lupa seperti biasa, kalau kalian punya saran, kritik yang membangun ataupun punya apapun itu, silakan. Kalau mau bersilaturahmi apapun pokoknya itu bentuknya, silakan kalian tuliskan saja di kolom komentar ya teman-teman. Yang belum mensupport aku, jangan lupa support juga. Support dan dukungan kalian adalah semangat buat aku, support untuk seluruh media sosial aku ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini kayaknya aku cukupkan sekian dulu, nanti kita lanjut part 2 ya teman-teman. Oke, see you next sama video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and goodbye now.